Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Bella Saputri dengan NIM 24101132. Saya dari kelas TKK 4 semester 4 dari kampus Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Gereja Katolik Santo Paulus Sekayam di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Sejarah tentang berdirinya Gereja Katolik Santo Paulus Sekayam. Penulisan sejarah gereja lokal memiliki arti penting bagi kehidupan umat beriman karena menjadi sarana untuk mengenang, memahami, dan meneruskan perjalanan iman sebuah komunitas. Sejarah Gereja Katolik Santo Paulus Sekayam ini tidak hanya mencatat tahun berdiri atau pembangunan gedung gereja, tapi juga merekam dinamika pertumbuhan umat, pelayanan para imam, dan pelayan pastoral, serta keterlibatan umat dalam kehidupan menggereja. Dengan adanya penulisan sejarah, generasi berikutnya dapat mengetahui akar perkembangan komunitasnya, menghargai perjuangan para perintis, serta menjaga identitas dan jati diri gereja setempat. Selain itu, dokumentasi sejarah membantu memperkuat rasa memiliki umat terhadap gereja sebagai rumah rohani bersama, bukan sekedar tempat ibadah. Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Sekayam sebagai bagian dari wilayah Keuskupan Sanggau memiliki peran dalam melaksanakan perutusan gereja melalui liturgi, pewartaan, dan pelayanan kasih. Kehadirannya mendukung karya pastoral keuskupan dalam membina iman umat, menyelenggarakan perayaan sakramen, pendidikan iman, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks keuskupan, gereja ini menjadi salah satu pusat pembinaan rohani yang ikut membangun jaringan persekutuan antar paroki, stasi, dan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan kategorial, pendidikan iman anak dan remaja, serta pelayanan sosial, Gereja Katolik Santo Paulus Sekayam berkontribusi nyata dalam mewujudkan arah dasar dan program pastoral Keuskupan Sanggau di tengah masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Paroki Santo Paulus Sekayam berada di wilayah perbatasan yang memiliki keberagaman budaya dan agama yang cukup kuat. Masyarakat di daerah Sekayam terdiri dari berbagai suku seperti Dayak, Melayu, Jawa, Batak, dan beberapa kelompok pendatang lainnya. Keberagaman ini menciptakan kehidupan sosial yang akan datang, yang kaya akan tradisi, bahasa, dan adat istiadat. Dari sisi kehidupan gereja, budaya lokal Dayak masih sangat terasa, terutama dalam semangat gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan umat. Dari sisi agama, masyarakat Sekayam hidup dalam keberagaman keyakinan seperti Katolik, Kristen, Protestan, Islam, dan agama lainnya. Walaupun berbeda agama, masyarakat umum hidup rukun dan saling menghormati. Sikap toleransi terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling membantu dalam kegiatan sosial, menjaga keamanan saat perayaan hari besar keagamaan, menghadiri acara adat maupun keluarga, serta bekerja sama dalam pembangunan masyarakat. Paroki Santo Paulus Sekayam juga berperan dalam membangun persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama. Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi tempat pembinaan nilai kasih, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Dengan keberagaman budaya dan agama tersebut, kehidupan masyarakat di Sekayam menjadi contoh hidup toleransi dan kebersamaan di tengah perbedaan. Perjalanan sejarah Gereja Katolik Santo Paulus Sekayam menunjukkan bahwa Gereja Katolik memiliki peranan penting dalam perkembangan kehidupan iman umat di wilayah Sekayam. Kehadiran gereja ini berawal dari karya para misionaris dan pastor yang datang membawa pewartaan Injil kepada masyarakat setempat. Dengan penuh semangat pelayanan, mereka membangun kehidupan rohani umat melalui kegiatan ibadah, pendampingan pastoral, pendidikan iman, serta pelayanan sosial. Dari waktu ke waktu, jumlah umat Katolik terus bertambah sehingga pelayanan gereja semakin berkembang dan menjangkau berbagai daerah pendalaman melalui pembentukan stasi-stasi baru. Dengan demikian, perjalanan Gereja Katolik Santo Paulus Sekayam dapat disimpulkan sebagai perjalanan iman yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan semangat pelayanan. Gereja ini telah berkembang menjadi pusat kehidupan rohani umat Katolik di wilayah Sekayam, sekaligus menjadi saksi nyata karya Tuhan dalam kehidupan masyarakat ke depan. Gereja diharapkan terus berkembang, semakin aktif dalam pelayanan pastoral, serta mampu menjaga persatuan dan iman umat di tengah perkembangan zaman modern. Dokumentasi sejarah Gereja Katolik Santo Paulus Sekayam hingga tahun 2026 menjadi kebutuhan penting agar perkembangan terbaru komunitas siap tercatat secara sistematis. Banyak peristiwa penting seperti pembangunan sarana gereja, pergantian kepemimpinan pastoral, program unggulan, pertumbuhan jumlah umat, serta kegiatan pelayanan perlu dihimpun dalam satu catatan tertulis. Dokumentasi ini berguna sebagai arsip resmi, bahan evaluasi pastoral, serta sumber informasi bagi peneliti dan generasi umat di masa mendatang. Dengan pencatatan yang berkelanjutan hingga tahun 2026, perjalanan gereja dapat terlihat secara utuh, sehingga arah pengembangan pastoral ke depan dapat direncanakan dengan lebih baik dan berakar pada pengalaman nyata komunitas.